musyawarah gimana cara menyikapi istri cerewet. Apakah kita tempeling, apakah kita ludahin, atau kita usir? Bentar, kata sama, duduk dulu, masuk ke dalam. Istrinya lagi ngomel sama Sayyidina Umar. Memangnya kamu gak berpikir kenapa Umar yang di pasar, Umar kalau mimpin perang, Umar kalau tegas di luar, kok tidak mengeterapkan ada di rumah? Ya juga, duduk sini. Satu persatu Sayyidina Umar tanyakan, ini rumah siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para ulama saya hormati, yang saya taati, Al-Habib Ali bin Saleh Al-Attas, mata'anallah bihayatih fi khair wa afiyah, yang kami hormati. Hadirin sekalian dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada henti-hentinya dan tidak ada bosan-bosannya kita menghadiri majlis maulid. Dan memang majlis maulid ini adalah majlis penghilang daripada segala kesedihan, kesusahan, penenang daripada segala kebingungan. Masyi kama majma'il maulid yujallil ruh. Bagi yang banyak dosa, di majlis maulid inilah yang paling tepat untuk kita memohon ampunan. Dawagat taubatak yal asi ida batatub. Bagi yang sudah menjauh dari ajaran syariah, di majlis maulid ini ayo berusaha kita mendekat kembali kepada Allah dan Rasulullah. Dawagat taubatak ya syarid ida bataub. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, karena memang beliau Nabi tidak pernah melupakan kita, selalu perhatian kepada kita. Dakwahnya beliau siang dan malam, terpaan daripada teror, gangguan, rencana jahat, bahkan pembunuhan kepada beliau, itu semuanya tidak mengurangi dan mengendorkan semangat untuk satu tujuan, mengajak Anda masuk surga Allah. Karena beliau tidak ingin masuk surga sendiri, tapi beliau ingin masuk surga dengan seluruh umatnya. Dan itulah jaminan beliau. Jaminan beliau, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga. Ini jaminan beliau. Illa man abah, kecuali kalau mereka menolak. Kecuali kalau ada yang menolak, diajak masuk surga dengan Nabi. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, para sahabat bertanya, siapa yang menolak diajak masuk surga? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Yang taat kepada aku, nurut kepada aku, berarti mau aku ajak masuk surga. Siapa yang menentang ajaranku, tidak mengamalkan ajaranku, faqad aba, berarti dia menolak untuk masuk surga. Buktikan kalau kita nurut sama Rasulullah, sama Nabi, masuk surga insyaallah. Dan itu tidak berat ajaran ini, asal Anda paham bahwa nafsu Anda, syaitan, hubbud dunia, yang pasti akan menghalangi itu semuanya. Banyak ceramah tadi yang sudah kita dengarkan, dan mudah-mudahan insya Allah menjadi tambahan ilmu bagi kita. Al-Faqir ingin menyampaikan pesan Rasulullah di akhir umurnya, pesan Nabi di akhir umurnya.
Ketika Nabi mau meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kegelisahan karena Israel udah di hadapan beliau. Kemudian Israel menyatakan, ya Rasul, Nabi bertanya, wahai Israel, jita zairan am gabidha? Anda sekarang datang dalam rangka ziarah atau mau mengambil nyawa? Maka malaikat Israel berkata, jitu zairan wa gabidhan in syi'ta. Ya, aku dalam rangka berziarah atau mencabut, dan juga mencabut nyawa jika kamu berkenan wahai Rasulullah. Dan ini tawaran khusus kepada beliau. Kalau Israel datang ke Anda nggak mungkin ziarah, pasti mencabut nyawa. Tapi panjang umur atau Nabi sudah rindu kembali kepada Allah. Tapi ada satu kegelisahan pada Rasulullah. Aina Jibril? Mana malaikat Jibril? Datang malaikat Jibril. Kemudian Nabi SAW berkata, ya Jibril, man li ummati min ba'di? Siapa yang perhatian, siapa, bagaimana keadaan umatku, siapa yang akan bimbing umatku setelah aku meninggal? Bagaimana keadaan umatku setelah aku meninggal? Jibril pun tidak menjawab, kembali ke hadrat Allah membawa kabar daripada Tuhan. Kemudian menghadap kepada Nabi Muhammad, inna rabbaka yugri'ukas salam. Wahai Muhammad, Tuhanmu memberikan salam kepada kamu. Dan dia berkata, waqal akhbir habibi Muhammad fa inni la ukhzi fi ummati. Kasih tahu kepada kekasihku Muhammad, aku enggak akan mengecewakan dia terhadap umatnya. Wa annahu awwalun nas khurujan min qabrihi idza bu'itsu. Kasih tahu bahwa dia akan menjadi orang yang pertama keluar dari kuburannya kalau manusia bangkit. Wa annal jannata muharramatun an yadkhulaha ahadun qabla an yadkhulaha habibi wa ummatuh. Kasih tahu bahwa surga aku nyatakan haram untuk dimasuki oleh seorang pun sebelum Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Sallu ala nabi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya menyatakan, al-an taba qalbi, sekarang aku tenang, sekarang aku sudah tenang karena umatku bersama aku ada di surga yang dipilih oleh Nabi ar-rafiqul a'la. Aku mau mati, aku mau ingin kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ Nabi berpesan 3 hal untuk umatnya. Ketika nyawa sudah mulai dicabut, Nabi berpesan 3 hal kepada umatnya. As-salah, as-salah, wa ma malakat imanukum, Allah fin nisa, fa innahunna awanin, akhadtumuhunna bi amanatillah, wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Pertama yang dipesan untuk umatnya, as-salah, as-salah, jangan tinggalkan salat. Jaga salat, kewajiban utama. Kadang-kadang orang mau hadir hall tapi enggak salat. Kadang-kadang baca maulid istiqamah tapi enggak salat. Kadang-kadang ziarah aulia tapi enggak salat. Berangkat ke Hadramut, umrah, haji tapi enggak salat. Enggak bisa, saudara. As-salatu minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Fakama la hayatan liman la ra'salah, kadzalika la dina liman la salatalah. Salat ini dalam ajaran agama seperti kepala di anggota badan. Enggak
mungkin ada kehidupan tanpa kepala, nggak mungkin ada Islam tanpa sholat. Pingin masuk mati Islam tapi nggak sholat. Saudara, orang tanpa kaki bisa hidup, tanpa tangan bisa hidup, tapi tanpa kepala nggak mungkin hidup. Orang Islam nggak puasa bisa jadi. Kenapa? Dia sakit nggak wajib. Dia sudah tua renta nggak wajib. Orang Islam nggak mengeluarkan zakat bisa jadi. Kenapa? Memang miskin. Dia yang menerima zakat, bukan dimintai zakat. Orang Islam tidak haji dan umrah bisa jadi karena dia tidak mampu. Tapi orang Islam tidak sholat tidak boleh dalam keadaan apapun. Jangan dientengkan sholat. Ma taraka abdun fardan wahidan illa kutiba ismuhu ala babin nar. Hadza labudda min dukhuliha. Tidak ada seorang pun meninggalkan satu fardu, dia tidak menyesal, dia tidak qadai, kecuali namanya tertulis ada di pintu neraka. Ini orang harus merasakan adab neraka. Ajarkan kepada anak-anak Anda, ini pesan Nabi yang terakhir di akhir umurnya, salat, salat dan salat. Yang kedua, wa ma malakat aimanukum. Budak-budak kamu rahmati, perlakukan yang layak. Jangan karena orang lemah, jangan karena budak kamu tindas, kamu dolimi. Kenapa? Rahmatnya Allah diberikan kepada orang yang punya hati rahmat. Rahmatnya Allah diberikan kepada orang yang berhati rahmat. Man lam yarham la yurham. Yang enggak punya rahmat enggak dapat rahmat Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum bis sama. Rahmati makhluk yang di bumi, yang di langit akan rahmat kepada kalian. Ar-Rahma orang yang tidak rahmat itu dibenci oleh Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Bantu orang yang lemah, jangan menjadi orang yang buta dan tuli. Rintihan dengarnya seperti musik, asyik mendengar kerintihan orang. Menyaksikan orang terkapar sakit dibiarin, nggak ada sedikit pun gerak hatinya untuk membantu pengobatannya. Ketemu orang yang lapar dibiarin, lah, usahakan untuk bisa menjadi orang manfaat, membantu mereka untuk mendapatkan rahmat Allah. Yang terakhir pesan Nabi, Allah fin nisa. Awas, hati-hati terhadap perempuan, istri-istri kamu. Jangan kamu zalim. Bukan laki-laki yang bagus kalau istrinya ketakutan, saudara. Istri yang bagus itu, suami yang bagus itu adalah kalau istrinya merasa mesra kalau bertemu dengan suami. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam bassama wa kana idza dakhala baitahu aktsaran nasi tabassuma. Nabi itu di luar rumah selalu senyum. Masya Allah. Para sahabatnya itu ngelihat Nabi itu sumpak-sumpak hilang, saudara. Tatanazzalu uyunu fi hadaigi mahasini jamali fala tajidu makhluqan fil wujudi ala mithali. Orang kalau gelisah, orang lagi stres, lihat pemandangan gunung, ada danau, ada air mancur, ada pemandangan yang indah, hilang sumpeknya. Para sahabat kalau lagi gelisah, lagi stres, melihat wajah Rasulullah, hilang, saudara, sumpeknya. Kenapa? Tidak ada yang lebih indah daripada wajahnya Rasulullah. Tapi kalau masuk rumah, lebih indah wajahnya Nabi, lebih banyak senyum. Istri merasa bahagia kedatangan suaminya, nggak ketakutan. Nih jenderal lagi masuk rumah nih, Sambo lagi masuk rumah ini, kita pasti dibentak nih, kita pasti dihajar nih. Nggak begitu.
Karena itu jadilah laki-laki yang terbaik untuk istri kamu. Awas, hati-hati. Ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim. Tidak ada yang menghormati wanita kecuali laki-laki yang terhormat. Tidak ada yang menghinakan wanita kecuali laki-laki yang biadab, saudara. Lihat Nabi SAW kalau memanggil istrinya dengan panggilan yang mesra. Humaira, istriku Aisyah. Humaira, perempuan kecil yang kemerah-merahan. Begitu. Ini kadang-kadang inti udah jelek, udah tua, udah itu. Tidak begitu. Satu saat Rasulullah masuk rumah, saudara. Kemudian Nabi berkata kepada istrinya, ada makanan enggak? Ada roti ya Rasulullah. Ada kuah? Ada kuah? Enggak ada, kata dia. Yang ada cuka, acar tadi. Kata Nabi, ni'mal idam al-khol. Memang paling enak kalau roti sama cuka, kata dia. Makanan istimewa itu. Coba kalau kita, habis-habisan kita caci. Karena itu, saudara, akhlak ini harus ada pada diri kita. Kadang-kadang kita menganggap kita harus menjadi orang yang ditakuti sama istri. Jangan ditakuti, disayang sama istri, dicintai sama istri, sehingga mereka mengikuti perintah Anda karena sayang dan cinta, bukan karena ketakutan. Begitu, saudara. Satu saat Sayyidina Umar bin Khattab, siapa nggak kenal Sayyidina Umar bin Khattab? Ini Umar bin Khattab ini orangnya tegas, tegas sekali. Ada satu orang datang kepada Sayyidina Umar untuk musyawarah cara mengatasi istri cerewet. Cara mengatasi istri cerewet. Mungkin ada di antara kita istrinya yang cerewet. Tapi bagi perempuan yang mendengar, awas, hati-hati. Cerita ini adalah bukan karena mendukung Anda menjadi istri yang cerewet, tapi ini adalah mengajarkan bagaimana menjadi laki-laki yang bijaksana. Datang kepada Sayyidina Umar, ada apa? Mau musyawarah gimana cara menyikapi istri cerewet. Apakah kita tempeling? Apakah kita ludahin? Atau kita usir? Bentar, kata sama, duduk dulu, masuk ke dalam. Istrinya lagi ngomel sama Sayyidina Umar. Kata si tamu, Allah, senasib dong. Kita mau bagaimana cara mengatasi istri yang cerewet, nggak taunya di dalam juga begitu. Keluar Sayyidina Umar, orang ini udah keluar dari rumah, dipanggil, sini, masuk dengan terhormat, kok keluar nggak tanpa izin? Saya ini mau musyawarah dengan Anda tentang mengatasi istri yang cerewet, tapi kok istri Anda juga begitu keadaannya. Emangnya kamu gak berpikir kenapa Umar yang di pasar, Umar kalau mimpin perang, Umar kalau tegas di luar, kok tidak mengeterapkan ada di rumah? Ya juga, duduk sini. Satu persatu Sayyidina Umar tanyakan, ini rumah siapa? Rumah Anda, Umar. Yang jaga kalau Umar keluar siapa? Istri Umar. Yang bersihkan rumah siapa? Istri Umar. Ini pakaian dipakai, pakaian siapa? Pakaian Umar. Kalau kotor yang nyuci siapa? Istrinya Umar. Yang nyetrika? Istrinya Umar. Kalau bersih dipakai sama Umar. Yang masak di dapur siapa? Istrinya Umar. Yang menata makanan siapa? Istrinya Umar. Yang makan Umar. Yang bersihkan istrinya Umar. Sampai keluar anaknya. Ini anaknya siapa? Anaknya Umar. Yang hamil siapa? Istrinya Umar. Yang ngerawat siapa? Yang nyusuin siapa? Istrinya Umar. Begitu banyak istrinya Umar berbuat baik untuk Umar. Masa Umar nggak sabar dengan omelan dan cerewetan yang sedikit?
artinya kalau itu urusan haknya kamu, sabar terhadap istri itu bagian ibadah. Tapi kalau dia melanggar ajaran Allah ketika membuka aurat, baru kamu perlakukan ketegasan, kamu nampakkan. Ketika tidak sholat, nampakkan. Inilah 3 hal. Pertama, Nabi berpesan di akhir umurnya, hubungan kamu dengan Tuhan kamu jangan sampai terganggu. Jadikan sholatnya kamu adalah penghubung yang terbaik antara kamu dengan Tuhan kamu. As-shalah silatun bainal abdi wa rabbi. Kedua, bersikaplah baik terhadap orang-orang yang lemah. Bermasyarakat ini menghormati Pak dengan yang lainnya. Kalau sesama kuat, Anda bisa duduk bersama. Sama orang kaya, Anda bisa menghormati. Sama yang miskin, Anda harus lebih menghormati. Itulah sifat Rasulullah SAW. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatam muajjalah. Lebih perhatian kepada orang yang lemah dan orang miskin. Kalau diundang orang miskin, pertama datang. Kalau diundang orang yang kaya, ya malas-malasan sedikit. Yang ketiga, di rumah tangga supaya harmonis, bersikaplah menjadi suami idaman istri dan perlakukan dengan mesra sehingga istri patuh kepada Anda bukan karena ketakutan tapi karena sayang dan cinta kepada Anda. Akhirnya rumah tangga bagaikan surga. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Keluar ada di luar, dicintai oleh masyarakat karena kamu menghargai sesama kamu, rahmat sesama kamu, kemudian sering sholat, jaga sholat, ibadah kepada Allah. Akhirnya kamu dicintai oleh Allah, jadi kamu orang mahbub indallah, mahbub indan nas, mahbub fi baitik. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya bisa meniru akhlaknya Nabi, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dijadikan pecinta Rasulullah dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Para habaib, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat zahir batin. Mudah-mudahan bisa sering ketemu dengan mereka, memandang mereka, mendengarkan nasihat mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.